Halo, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Ini kita akan ngobrolin pada pertemuan pertama tentang materi desain komunikasi visual 1 atau DKV 1. Sebelum mulai perkuliahan, saya rasa saya perlu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga Kusuma Dawami. Saya akan mengampu kalian dalam mata kuliah Desain Komunikasi Visual 1 pada tahun ajaran 2020-2021 ganjil ini. Maafkan suara backsoundnya. Oke. Pada DKV 1 ini, bagi yang sudah pernah ikut kelas saya, pasti akan tahu bagaimana cara mengajar saya. Bagi yang belum, kita akan belajar bersama. Pada dasarnya, saya selalu membuka obrolan atau membuka ruang untuk teman-teman berinovasi sesuai dengan kemampuan dan ketaatan kalian dalam belajar desain komunikasi visual. Oke, pada pertemuan pertama ini, saya akan langsung materi karena saya anggap kemarin kita sudah menyepakati bahwa saya akan mengupload materi, entah itu video ataupun suara. Kalau kali ini adalah video dengan share screen. Kemudian kita adakan diskusi di WA group. Dan kemudian kita akhiri pembelajaran dengan menarik kesimpulan, dan apabila ada tugas nanti akan ada tugas. Bagi teman-teman yang dulu pernah ikut DKV 1 yang sebelumnya menggunakan materi MG24 pada akhir perkuliahan, maka yang DKV 1 kali ini itu kita berbasis pada digital. Jadi bersyukurlah kalian yang mengikuti mata kuliah DKV 1 pada tahun ini. Harusnya lu sih lulus karena kan digital, apalagi kelas-kelas dari SA ya kan, dari teman-teman yang sudah lama ikut MG24 kan merupakan sebuah kutukan untuk tidak lulus gitu kan, banyak yang nggak lulus. Kali ini akan dipermudah dalam artian yang tadinya manual menjadi digital, tetapi tidak mengurangi esensi secara konseptual. Artinya konsep kalian harus kuat. Kalau nggak kuat ya lebih baik mengulang lagi, tapi janganlah. Oke, kita mulai pada materi hari ini terkait dengan desain komunikasi visual 1. DKV 1 ini akan berkaitan dengan merorganisasi ruang. Jadi, ini sebenarnya materi untuk DKV 3, tapi di downgrade, dijadikan jadi DKV 1 untuk membantu kalian dalam menggunakan konsep-konsep desain komunikasi visual yang tadinya itu manual berubah menjadi digital. Karena gini, banyak sekarang aplikasi-aplikasi iklan, aplikasi-aplikasi media itu menggunakan YouTube, Instagram, IG, Instagram, Twitter, kemudian bentuk-bentuk aplikasi digital lain yang mana itu sudah sangat berkembang. Dan apabila kita tidak segera mengupgrade mulai dari semester 3 ini dengan mata kuliah DKV 1 ini dengan digital, tentu ketika TA nanti akan keteteran. Dan itu banyak dirasakan pada mahasiswa-mahasiswa sebelum kalian. Ya buktinya sih lulus-lulus aja, cuman ya gitulah. Hampir konsepnya masih kurang lah. Tapi baik, kita akan ngobrolin lagi lebih panjang. Baik, DKV 1 ini akan berfokus pada mengorganisasi ruang dengan layout. Jadi ada 3 software yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah ini, Adobe Illustrator. Kalau kalian cari di Shopee atau dimanapun, kalian bisa cari yang tidak berbayar. Artinya berbayar pun sangat sedikit, 20.000, 25.000 hanya untuk beli CD-nya. Atau kalian bisa download dimanapun aplikasi-aplikasi ini bertebaran secara gratis. Ada banyak lah, kalian cari di YouTube lah, dan atau di Google. Saya mah nggak etis untuk memberikan cara-cara kayak gitu. Ini AI, kita akan berurusan dengan vektor di Adobe Illustrator. Kemudian software yang kedua yang harus kalian punya adalah Photoshop. Photoshop ini kalian mau versi berapapun bagi saya nggak masalah.
Karena fungsi Photoshop itu hanya untuk touching image. Begitupun dengan AI ya, kalian mau menggunakan AI 5 boleh, atau AI CC boleh, whatever, apapun. Yang penting bisa digunain. Bahkan Photoshop saya masih menggunakan Photoshop CS2. Yang notabene itu tua banget. Dulu saya SMK baru. Berapa tahun. Tapi nyaman sih, pakai itu nyaman dan hampir tidak pernah crash. Untuk edit besar, enak sih. Ya tergantung sih, kayak kalian cari pacar mana nyamannya aja. Berikutnya, software ketiga adalah InDesign. InDesign ini adalah software untuk aplikasi menata letak, layouting. Jadi bentuknya face-nya kayak gini. Ada margin, gutter, dan kita akan pelajari itu untuk 1 semester ini. Kemudian yang jadi permasalahan adalah, bukan jadi permasalahan sih sebenarnya, yang jadi pembeda antara ketiga software itu adalah untuk Photoshop itu akan berkaitan dengan raster image. Itu untuk retouching. Raster itu yang basisnya dari pixel atau dot. Sehingga kalau kalian zoom, itu akan pecah. Oh, kok gambarnya pecah? Nah, itu pasti raster. Tapi kalau Illustrator itu basisnya adalah vektor. Vektor itu menggunakan hitungan matematika yang mana apabila kalau secara visual kalian zoom menjadi lebih 2000 kali pun itu nggak akan pecah. Namanya juga vektor. Vektor ini ada kelemahan, ada kelebihan juga. Raster pun juga ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, untuk bisa melayout dengan enak, jadi kalau menggunakan AI bisa lihat nggak? Bisa, nggak apa-apa. Cuman ribet cuy. Lo harus buat grid dulu, kemudian harus copy artboard dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai InDesign ini bisa langsung kopas gitu. Jadi semuanya bisa langsung tertemplate dengan baik. Karena memang InDesign ini dulu software sebelum InDesign ini namanya PageMaker. PageMaker ini sesepuhnya InDesign. Saya menggunakan itu untuk LKS. Jadi sesepuhnya InDesign ini, PageMaker ini juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi percetakan. Dan InDesign ini merupakan penerusnya sekarang, yang kekinian. Kalian bisa menggunakan InDesign untuk membuat master page, kemudian membuat halaman kiri kanan dan lain sebagainya. Dan itu yang akan kita gunakan untuk materi di Cafe 1 ini. Jadi semacam kayak Comgraph ya, yang pernah ikut Comgraph. Oke. Itu 3 software yang harus kalian kuasai. Mau nggak mau. Kalian mau tahu cara gimana menguasainya, kita ada teknologi baru. Namanya YouTube. Kalau kalian ingin cari tahu, di sini semua resource ada. Bahkan lagu anak-anak saya pun ada. Ya kan? Nutupi laraku. Ada judul baru. Oh enggak. Nih. Ada banyak lah. Di YouTube. Atau di Google. Di YouTube lebih jelas, banyak yang lebih jelas. Saya kan orang visual, biasanya kan nggak mau baca-baca lebih panjang. Oke, itu softwarenya. Kita masuk ke materi. Apapun yang berkaitan dengan DKV itu akan berkaitan dengan pesan memesan. Jadi kalian akan dituntut untuk menguasai tipografi, menguasai ilustrasi, menguasai perlambangan. Sesungguhnya hidup ini adalah hanya perlambangan kehidupan. Begitulah hidup diciptakan dan begitulah manusia diharuskan untuk memahami kehidupan. Ya emang agak filsuf sedikit sih. Itu kenapa saya masuk filsafat saya dapat A gitu. Karena memang agak sulit berpikirnya. Pada layout, pada desain komunikasi visual apapun perlambangannya, itu akan berhubungan dengan hal-hal yang ada di alam sebenarnya. Hanya saja manusia kadang tidak menyadari. Ini yang biasa orang gunakan untuk mencuri perhatian konsumen-konsumen. Jadi gini, brand itu atau merek itu kalau mereka masuk ke dalam pikiran konsumen, karena brand itu kan harus masuk ke dalam pikiran ya, karena itu merupakan ide. Kepercayaan saya gitu. Jadi saya percaya bahwa brand itu sebuah ide. Something like, gue lapar nih, udah hujan, becek, gak ada ojek, Grab juga jauh, mahal pula gitu.
di rumah pengen makan mie, pasti kebayang pertama adalah Indomie, jelas dong. Hujan, Indomie, pakai cabai rawit, ya kan, sedap cuy. Nah itu brand. Hal-hal kayak gitu itu ditanamkan kepada pikiran manusia karena memang manusia itu sudah memiliki dasar estetikanya sendiri. Jadi kayak macam bagusnya nih gua kayak gini. Nah, bagusnya nih tuh karena kita punya pengalaman terhadap itu. Dan kabar baiknya adalah pengalaman manusia itu hampir semua sama untuk hal-hal yang normatif. Misal, langit ada di atas, bumi ada di bawah, tanah itu keras, air itu cair, dan lain sebagainya. Itu pengalaman bersama. Dan bagi DKV, hal itu bisa digunakan untuk masuk sebagai cara manusia dalam membuat konstruksi berpikirnya, sehingga orang mampu melihat bahwa oh ternyata kalau iklan ini tuh akan berasosiasi dengan ini. Kalau lambang, misalkan lambang Ferrari, lambang kuda itu berarti dia orang tajir dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang otomatisasi sebenarnya. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa para pembuat brand itu sangat haus akan keuntungan. Kita tidak bisa menyalahkan itu karena memang kita memang dikuasai oleh keinginan, dikuasai oleh ego untuk menguasai sesuatu. Dan itu yang dimanfaatkan oleh brand-brand besar. Ya kalau lu pengen dilihat tajir, ya minimal lu pakainya adalah Pajero gitu, minimal misalkan. Nah di cafe, di desain komunikasi visual, kita mengenal adanya numeris visual yang mana ini basisnya itu dari alam. Nah, lihat. Hampir semua yang ada di alam ini mengajarkan kita tentang keterukuran, pola, dan keseimbangan. Yang mana ketika kita menggarap sesuatu itu lebih enak apabila itu terpola. Misal, kuliah harus diajar dengan dosen. Ilmu itu kalau nggak sekolah nggak dapat ilmu. Padahal nggak kayak gitu juga sebenarnya. Apabila kalian melihat orang-orang yang di luar dari track, keluar dari pola, mereka akan berpikir secara out of the box yang tidak sama dengan kita. Tetapi itu hanya berapa persen. Kebanyakan dari kita itu akan mengejar sesuatu yang terukur, terpola, dan sesuatu yang seimbang. Coba kehidupan kalian pengennya tajir, melintir, ya nggak melintir juga sih, maksudnya tajir, itu kan terukur. Gimana caranya tajir? Kerja jadi PNS, terpola. Ya kan? Oh, kalau udah jadi PNS gimana? Ya akhirnya ke masyarakat, supaya hidup antara pekerjaan dan masyarakat seimbang. Jadi kita mencari sesuatu yang seimbang gitu. Tetapi kadang keseimbangan itu dilupakan. Misal, ya udah, karena gue pengen tajir, ya gue harus numpuk harta. Semakin banyak harta, maka semakin tajir gue. Peduli setan dengan orang-orang sekitar. Padahal kehidupan tidak mengajarkan seperti itu secara mutlak. Gitu. Contoh, misalkan semut itu ketika dia membuat makanan, misalkan kutu daun di pohon mangga, dia akan mengimbangi dengan daun-daun yang tidak dihinggapi oleh semut itu sendiri. Jadi dia tidak membiarkan pohon itu mati. Tapi memang akhirnya memang akan mati, tetapi tidak saat itu juga mati. Dia menjaga agar seimbang antara kutu daun dengan daun yang ada. Sedangkan manusia mengaruk semua. Nah, untuk dapat mencapai pemahaman, oh ini terpola kayak gini, oh ini terpola kayak gini, maka harus mempelajari secara lebih mendalam apa itu alam. Karena alam adalah grand design yang membuat kita harus mempelajari mereka sebagai inspirasi dalam berkarya. Sebenarnya itu teraplikasi dengan baik pada kebudayaan-kebudayaan kita. Misalkan ada kebudayaan larung. Larung itu pelepasan rasa bersyukur para pelayar.
para nelayan untuk segala tangkapan atau segala berkah. Kemudian dilarungkan di laut, dilepaskan. Atau di situ ada gambar orang Bali, itu merupakan seperti tasyakuran. Karena itu kayak inspirasi yang otomatisasi aja datang gitu. Bagi mereka yang menyadari bahwa segala sesuatu itu dari alam dan kita akan hilang bersama alam, ya akan dapat menangkap itu. Karena itu terpola sebenarnya. Apapun itu terpola. Termasuk kehidupan kita juga terpola. Nah, dari pola alam, ada satu teori dari matematika dinamakan teori Fibonacci. Fibonacci ini merupakan bilangan angka yang itu saling terkait ya antara satu dengan yang lain dan membentuk pola yang sama. Misal di jari tangan kita itu ketika dilihat dari atas ke bawah itu akan semakin besar seperti gambar kiri itu. Dan bunga, jumlah kelopak bunga itu kalau kalian menghitung yang lengkap ya, bukan yang maksudnya yang baru aja tumbuh kemudian dia bermekaran gitu. Coba hitung. Pasti angkanya ada di sini. Itu menurut Fibonacci. Karena saya bukan seorang saintis yang berfokus pada bunga, maka ya udah, saya nggak meneliti sampai situ. Tapi sepemahaman saya dan sepemelihat saya itu bunga selalu dengan menggunakan, maksudnya kelompoknya sesuai dengan angka Fibonacci. Jadi kalau nggak kelompoknya dia 5, ya 3, ya 8. Ada yang kelompoknya 2 doang, ada yang 15, ada yang 13, sorry. Sehingga Fibonacci dikenal juga sebagai the golden number of human life, atau dalam bahasa kerennya golden ratio. Itu yang membuat juga kalau kalian lihat di saham, di belajar saham, itu selalu juga menggunakan Fibonacci. Jadi misal gini, di sini ada Fibonacci kalau nggak salah. Oh ya, ini Fibonacci. Nih, Fibonacci retracement. Ini merupakan perhitungan di mana apabila kita tarik, itu kita tahu dia harga bawahnya berapa. Gitu. 29 kan? 29 paling tinggi. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau Fibonacci itu saya sederhanakan dulu. Kalau dalam Fibonacci itu yang digunakan adalah biasanya itu adalah hitungan ke 618 dan 0,5. Artinya kalau dia belum menyentuh ini, dia nggak akan turun. Contoh, kalau dari sini. Karena dia sudah lewat dari 618, kemudian dia sudah jebol bawah, akhirnya dia turun. Nah, fungsi Fibonacci juga kayak gitu. Ketika dia belum nyampe batas 0,5 ini, 0,618, itu merupakan wilayah Fibonacci, maka dia tidak akan ada keputusan apakah dia turun banget atau naik banget. Nah, itu dalam saham di Fibonacci juga digunakan. Ini juga sama, Fibonacci. Jadi ada banyak Fibonacci dalam kehidupan kita, bentuk-bentuknya. Dan kita suka loh dengan hal itu secara nggak langsung. Secara nggak langsung ya. Dan itu otomatis, sehingga orang akan menggunakan itu untuk memutuskan sesuatu. Jadi kayak semacam klik berhadiah gitu. Nah, golden ratio merupakan rasio emas di dalam alam, namun rasio ini juga dapat ditemukan dalam hal kaitan dengan desain, seperti contoh di bawah ini. Penerapan golden ratio pada A0 sampai A6. Kalian bisa tahu ukuran kertas kita itu sebenarnya berbasis pada golden ratio. Ada semakin besar C dari A8 sampai A1 dan A0. Gitu. Ini pembagian bidang kertas dan fungsinya. Kalian bisa lihat di aplikasi. Nah, basicnya untuk membuat layout itu hanya ada 3 sebenarnya. Pertama adalah rectangular grid, circular grid, dan diagonal grid. Grid ini adalah garis bantu. Jadi kalau kalian membuat sesuatu yang harusnya sama, itu kalian bisa
membuat garis bantu untuk mengkonstruksi lebih bagus. Nah, kayak gini. Ini dinamakan grid. Jadi garis-garis bantu, kotak-kotak itu grid. Nah, tipe grid tadi itu basicnya ada 3. Rectangular, itu kayak gini. Kemudian ada circular, itu melingkar, dan diagonal. Basicnya cuma 3 itu aja. Aplikasinya bisa kalian lihat. Dimana rectangular grid itu akan konsisten dengan kotak-kotaknya. Sedangkan circular akan konsisten dengan lingkaran-lingkarannya, dan diagonal akan konsisten dengan persilangannya. Nah, di DKV 1 ini kalian diminta untuk memahami ukuran fungsi media, tipe font, perhitungan grid system, dan layout pada media. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana nanti aplikasi pada kuliahnya, dan semoga kita bisa banyak berdiskusi terkait dengan Fibonacci, grid, dan aplikasi-aplikasi media yang lain, yang mana DKV 1 ini akan berkaitan dengan itu. Cukup bagi saya untuk menyampaikan materi. Saya tunggu diskusinya nanti di kelas, dan selamat siang dan malam.